di episode kali ini kita akan ngobrol santai aja, walaupun dengan bahasannya yang agak-agak berat nanti pasti. Untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender online, itu dia nggak bisa untuk menyusui anak itu, dia nggak bisa. Lewat Messenger, pindah ke WA. Dari WA, video call. Aduh, udah sama-sama melo. Petugas ngomong di taplau itu yang perempuan. Terus yang laki-lakinya mana? Nonton ini, Ya. kemudian menjadi korban tapi tidak berani untuk melapor. Hai, kembali lagi di YouTube channel Padang Kita, dan di diskusi kita episode kali ini kita akan ngobrol seputar isu yang sedang hangat-hangatnya saat ini, karena kita juga baru saja memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2021. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol santai aja, walaupun dengan bahasannya yang agak-agak berat nanti pastinya ya, karena berhubungan dengan perempuan. Dan di studio kita sudah hadir Direktur Women Crisis Center Nurani Perempuan, Ibu atau Uni Rahmi Merianti. Saya masih muda ternyata. Perempuan-perempuan aktif kelihatan dari semangatnya, dari bagaimana bertemu orang-orang yang aktivis selalu kelihatan. Uni Meri, apa kabar? Alhamdulillah baik, kakak. Iya, masih penuh semangat nih. Haruslah ya, baru kemarin ya kan ya, Ya. masih hangat-hangat sekali. Oke, selain ini biasanya kesibukan di WCC seperti apa sih? Iya, sehari-hari memang kesibukan itu habis dengan bertemu dengan korban kekerasan. Ada KDRT, juga beberapa korban perkosaan, dan tadi juga baru bertemu dengan korban pagi ini, korban kekerasan berbasis gender online. Oke. Ya. Ini lagi viral juga sih, lagi banyak diperbincangkan kan, betul, ya, betul. karena teman-teman dari Nurani Perempuan. Tapi sebenarnya kemarin banyak juga ya, tidak hanya Nurani Perempuan, tapi banyak organisasi-organisasi lain yang ikut serta dalam aksi nih di DPRD Sumatera Barat, ya kan ya. Bentuk aksinya seperti apa sih? Iya, untuk tahun ini di memperingati Hari Perempuan Internasional di 8 Maret tahun ini, kami mengangkat tema perjuangan perempuan bebas dari kekerasan seksual. Nah, kenapa kami mengangkat tema itu? Karena kami melihat ternyata sampai hari ini kebijakan yang kita harapkan hadir untuk memenuhi kebutuhan korban belum juga disahkan oleh pemerintah. Salah satunya itu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. RUU ini sudah berjalan dari 2016, mulai masuk prolegnas, tapi sampai hari ini sempat keluar prolegnas di 2020, kemudian masuk lagi di akhir 2020, dan sekarang sudah di prolegnas lagi, tetapi masih belum dibahas. Nah, di kemarin kami sebetulnya bentuk kegiatan yang kami lakukan itu aksinya diam. Jadi aksi diam dan damai gitu. Nah, kenapa kemudian banyak juga sih kawan-kawan yang bertanya kenapa aksinya diam gitu kan? Betul, iya. Ini persoalan sedang hangat-hangat, harusnya kalian berteriak gitu. Tetapi kami memaknai aksi diam itu mengatakan bahwa ini adalah bentuk kekecewaan kami. Kami memang merasa sudah kalau dikatakan lelah tidak akan pernah lelah, tetapi ada harapan besar sebetulnya kepada pemerintah. Tetapi kami sampaikan, kami hanya diam seperti orang kita kayak orang lagi marahan gitu kan, diam-diaman kayak gitu. Tetapi ada hati dan pikiran kami tetap berteriak. Lalu kami menyampaikan melalui poster-poster. Nah, poster itu banyak kemarin tuh bertuliskan misalnya seperti ini. Aku perempuan diperkosa oleh ayahku sendiri. Aku perempuan diperkosa oleh kakek 70 tahun gitu. Jadi itu semua yang tertulis di poster itu adalah semua fakta-fakta kekerasan seksual yang kami temui. Dan gue langsung merinding serius. Dan ada salah satu juga kami menuliskan
eh, apa aku hamil tetapi setelah itu aku tidak anak itu tidak diakui, seperti itu juga banyak terjadi. Terus sampai ada yang agak kami tuliskan itu aku dipaksa setiap hari harus melayani nafsu seksual ayahku. Nah, itu semua adalah betul-betul real kami temukan di lapangan, bahwa persoalan kekerasan seksual adalah persoalan yang sangat membuat perempuan menderita seumur hidupnya. Oke, kita nanti akan bahas lebih lanjut. Cuman biasanya tuh aksi kan dengan pasti ada pemikiran bahwa yakin bakalan dilihatin dengan aksinya dia, sedangkan aksi orang udah yang segala macamnya nggak ada respon. Gimana nurani perempuan melihatnya? Iya. Kami sebetulnya kemarin itu jadi di sepanjang bundaran DPRD provinsi itu, kawan-kawan tidak hanya misalnya berdiri diam di pinggiran itu, tetapi mereka ketika lampu merah berhenti, ketika lampu merah, maka mereka semua berdiri di tengah jalan itu dan melihatkan poster mereka. Lalu lampu hijau mereka naik dan kita pikir bahwa ini tentu juga harapan kami adalah ketika kawan-kawan media memberikan informasi ini secara baik juga kepada masyarakat, tentu itu bisa memberikan pengaruh yang lebih baik juga. Jadi informasi itu betul-betul informasi yang benar, seperti itu. Nah, itu sih yang kemarin itu menurut kami selain poster, kami juga menyebar leaflet. Jadi di leaflet itu tertulis informasi terkait dengan RUU penghapusan kekerasan seksual itu apa, tujuannya untuk apa. Nah, karena kan selama ini beberapa orang menolak RUU penghapusan kekerasan seksual, tapi mereka nggak tahu isinya itu sebetulnya apa, bukan. Nah, benar. Tadi aku juga bilang kayak, emang kenapa? Karena kan jujur ya, untuk beberapa orang awam, jangankan masalah RUU PKS deh, RUU yang lain tuh kayak, apalagi sih ini ya kan ya, ribet banget sih ya kan ya, mikirin hidup aja udah berat ya kan ya. Nah, RUU PKS itu apa sih nih, Mary? Ya, jadi di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini tujuannya itu memang bagaimana kemudian negara kita ini bebas dari kekerasan seksual. Jadi terciptalah lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Nah, harapannya, jadi selama ini kita melihat kekerasan seksual itu bisa terjadi tidak hanya di ruang-ruang personal, tetapi ruang-ruang publik juga sering menyumbang terjadinya kekerasan seksual. Kita menemukan nih, misalnya anak-anak kita di sekolah, kita tahu kan toiletnya berada di mana. Terus ada ruang-ruang yang juga bangunan-bangunan sangat tidak mendukung. Dan itu mendukung untuk terjadinya tindakan kekerasan seksual. Kami menemukan misalnya di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu sampai ke situ diatur. Jadi tidak hanya persoalan bagaimana untuk penanganan korban dan pemulihan korban, dan juga persoalan penghukuman untuk pelaku, tetapi juga ke depan ketika ada akan mendirikan di setiap sekolah-sekolah, bangunannya itu harus ramah. Tidak ada lagi toilet yang jauh ke belakang, yang terpencil gitu kan. Terus tidak ada lagi lorong-lorong kosong yang itu gelap. Kemudian di situ sangat mudah terjadi tindakan-tindakan pelecehan seksual kepada anak-anak kita. Nah, sampai ke situ sebetulnya diatur di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, yang paling selain itu, untuk penghukuman bagi pelaku itu ketika pelakunya adalah pejabat negara, atau misalnya pelakunya adalah orang-orang yang mengerti, misalnya seperti guru, dosen, itu ancaman hukumannya lebih berat. Nah, tetapi satu lagi ada hal baik di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu adalah pelaku mendapatkan rehabilitasi. Jadi sepanjang proses hukum berjalan, sepanjang dia menjalani penjara, menjalani hukuman penjara, di situ dia juga mendapatkan rehabilitasi psikologis. Nah, jadi dia misalnya dipulihkan juga secara psikologis. Karena kan kami melihat tindakan kekerasan seksual terjadi karena pikiran dari pelakunya sendiri. Otak pelaku itu ingatannya cuma ke situ aja terus gitu kan, ada keinginan untuk
melakukan tindakan kejahatan seksual saja terus-menerus. Nah, itu yang harus perlu juga dipulihkan, dan itu tentu tenaga-tenaga ahlinya seperti psikolog dan psikiater yang akan terlibat di situ. Selama ini kan itu tidak pernah. Berarti itu ada di RUU PKS ya? Ya, itu ada juga di RUU PKS. Nah, makanya kita misalnya kalau pelaku, misalnya nih sekarang seperti korban yang didampingi nurani perempuan, ada hukuman bagi pelaku itu sampai 15 tahun penjara maksimal. Ketika dia dihukum 15 tahun penjara, taruhlah usia anak itu baru 7 tahun. Setelah ternyata dia pelaku kalau misalnya betul full 15 tahun penjara tambah 7 22 tahun. Usia korban masih 22 tahun. Mungkin saja korban sedang baru selesai kuliah atau sedang apa, lalu pelaku sudah keluar dari penjara, siapa yang akan menjamin korban tidak akan lagi diganggu oleh pelaku atau tidak lagi diancam oleh pelaku? Karena beberapa kasus yang kami temukan, ada anak usia 5 tahun ketika itu dilecehkan oleh pelaku, lalu kemudian jatuh hukuman 4,5 tahun. Ternyata pelaku kirim messenger ke orang tua korban, awas, pokoknya awas kamu kalau kayak keluar dari sini, awas kamu, kayak gitu. Sehingga ada ketakutan lagi dari orang tua korban ketika misalnya pelaku akan keluar, lalu apa jaminannya untuk saya? Nah, itu yang kemudian kita temukan ternyata memang perlu juga nih pemulihan bagi para pelaku. Misalnya 15 tahun ya, sepanjang itu dia harus mendapatkan pemulihan psikologis yang baik, sehingga keluar dari penjara pun ya dia sudah berubah gitu kan, tidak lagi berpikir bahwa ingin menguasai tubuh orang-orang yang tidak berdaya, misalnya seperti perempuan dan anak, seperti itu. Kenapa sih, apa kendala kira-kira kenapa sampai saat ini RUU tersebut masih belum disahkan juga? Nah, ini yang memang ada beberapa kelompok orang sebetulnya yang kita lihat sangat menolak hadirnya RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Kami secara garis besar juga tidak tahu apa sebetulnya yang menjadi alasan mereka menolak. Cuman isu yang dikembangkan itu adalah RUU penghapusan kekerasan seksual ini dikatakan melegalkan zina dan LGBT. Kami nggak tahu itu di bagian mana, poin mana. Ketika kita tawarkan, yuk kita diskusikan sama-sama, mereka tidak mau. Malah ketika kita bikin ruang Zoom untuk diskusi terkait RUU penghapusan kekerasan seksual, mereka malah menyerang balik dengan anonim gitu kan, ayo kalau misalnya memang mau diskusi, yuk kita diskusikan sama-sama, ini siapa, jangan tulis anonim dong namanya gitu kan, ayo kita, dan tetap dia nggak pernah mau bicara, hanya menentang terus-menerus dengan beberapa kalimat-kalimat yang tidak baik juga gitu kan. Nah, ini yang jadi, tapi selalu udah berapa kali kami lihat aksi-aksi dari kawan-kawan yang menolak, selalu mereka mengedepankan bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual adalah RUU yang akan melegalkan zina dan LGBT. Tapi yang kayak nih Mary bilang tadi, yang kayak diskusi Zoom itu tuh nasional atau internal Sumbar aja? Di daerah ini, saya pernah waktu itu salah satu fakultas di perguruan tinggi di Sumatera Barat ini memfasilitasi ruang Zoom. Waktu itu memang ada juga beberapa kelompok yang menolak RUU penghapusan kekerasan seksual, sehingga kemudian kami kawan-kawan ini, ayo kita bikin yuk counter isu gitu kan, bahwa kita harus sampaikan nih bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual bukan bicara tentang itu, tidak harus ditolak, tapi kita setuju dan RUU ini harus disahkan. Nah, dibuatlah ruang Zoom. Ketika di ruang Zoom itu memang dihadiri oleh terbuka untuk siapapun, dan ternyata ketika masuk ruang Zoom itu semua orang hadir dengan nama yang baik gitu kan. Jadi kita tidak bisa memantau ini siapa yang di pihak kita, siapa yang di pihak lawan gitu. Nah, ternyata setelah diskusi berlangsung, ketika saya menyampaikan bahwa ini loh fakta-fakta kekerasan seksual yang kami temui, dan saya memang mengatakan itu saya sangat sedih kenapa ada kelompok yang kemudian menolak hadirnya RUU ini, karena memang RUU ini Nurani Perempuan termasuk salah satu lembaga yang dari awal mendorong dan menggagas hadirnya RUU penghapusan kekerasan seksual ini, karena RUU ini hadir digagas waktu itu ketika kasus IYY di Bengkulu, yang dia diperkosa oleh beberapa orang dan akhirnya meninggal dunia. Nah, di situ tetapi kemudian Perpu Kebiri yang muncul gitu kan, yang disahkan oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu.
Kami sebetulnya untuk Perpu Kebiri sendiri tidak setuju juga untuk Perpu Kebiri, karena perkosaan tidak hanya dilakukan menggunakan alat kelamin. Banyak benda-benda lain yang bisa digunakan oleh pelaku. Bisa jari, bisa botol, atau misalnya pernah kita temukan ada yang pakai gagang cangkul gitu kan, ada menggunakan cobek. Itu daerah-daerah Jawa agak ngeri-ngeri kasusnya. Tapi kalau yang di Sumatera Barat kami pernah menemukan dengan botol dan jari. Ngeri. Sumpah. Ya. Jadi berarti ini ya, di Sumbar tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan tinggi juga berarti ini, Mary? Ya, jadi Nurani Perempuan sebagai lembaga layanan yang bekerja untuk pendampingan korban, pemulihan. Kami punya layanan itu, layanan pendampingan, pemulihan, terus layanan rumah aman dan layanan konsultasi. Nah, ketika memang korban dalam kondisi sangat emergensi sekali, misalnya dia diperkosa atau misalnya korban KDRT yang pelakunya misalnya itu oknum gitu kan, ternyata kemudian dia mendapatkan intimidasi atau tidak ada tempat yang nyaman atau aman sehingga kemudian Nurani Perempuan menyediakan layanan rumah aman. Itu. Nah, jadi untuk pemulihan itu kami juga sangat intens sekali dengan korban, sampai ketika memang korban tidak punya misalnya jaminan kesehatan, Nurani Perempuan akan merujuk kasus ini ke LPSK. LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi Korban, karena itu kan lembaga negara. Jadi di situ cara kita mencari celah bagaimana agar korban betul-betul tetap intens mendapatkan pemulihan psikologis. Kalau untuk kasus kekerasan sendiri di Sumatera Barat, ya, kalau ada berapa yang saat ini mungkin, atau kita rentang pendek aja deh, 2020 nih, ya sampai sekarang kira-kira berapa yang ditangani saat ini atau yang dihadapin sama teman-teman dari Nurani Perempuan? Iya. Nah, untuk tahun 2020, jadi kan Nurani Perempuan itu mandat kerjanya itu melakukan penanganan korban. Nah, dalam melakukan penanganan, kami terus mencatat nih, mendokumentasikan semua korban-korban yang melapor ke Nurani Perempuan. Oh, berarti jadi kebanyakan melapor memang ya? Korban jadi yang kami catat di Nurani Perempuan itu kasus-kasusnya adalah memang korban yang kami temui. Ada yang datang langsung ke Nurani Perempuan. Iya. Ada dia memang dirujuk oleh kepolisian, lalu dia sulit untuk mengakses lembaga layanan, kami kemudian yang datang ke tempat korban. Nah, jadi yang kami catat itu memang korban-korban yang pernah mendapatkan layanan dari Nurani Perempuan. Jadi kami tidak mengada-ngada, misalnya ada nih pemberitaan gitu kan di salah satu media, terus kami catat, oh ada kasus, bukan seperti itu. Yang melapor ya. Tapi kan sebenarnya kayak memberanikan diri untuk meminta pertolongan atau meminta melapor itu kan nggak gampang ya, Mary. Betul sekali. Psikologisnya benar ya, yang benar berat banget kan ya. Jadi kami di Nurani Perempuan itu punya prinsip memang yang pertama itu adalah menjaga kerahasiaan, lalu yang kedua itu berpihak kepada korban. Jadi kami itu sama halnya seperti kawan bagi perempuan korban. Jadi ketika pun misalnya nih datang seorang perempuan dengan dandanannya yang mungkin tidak patut orang katakan, misalnya dia berpakaian pendek, terus orang bilang misalnya kayak dia seorang pekerja seks misalnya gitu kan. Kami kalaupun misalnya korban seperti itu yang datang, kami melihat walaupun dia pekerja seks sekalipun, hari ini dia diperkosa. Lalu apa? Ya Nurani Perempuan akan dampingi, hari ini dia menjadi korban. Kita tidak perlu mengulas apa masa lalu dia gitu. Jadi sehingga korban itu akhirnya menjadi percaya diri, terbangun kepercayaan bahwa ini betul-betul teman yang bisa diajak mereka bercerita. Nah, itulah yang memang kami terapkan selalu di Nurani Perempuan, tidak pernah menyalahkan. Jadi kan kadang-kadang gini, yang sering terjadi itu adalah ketika seorang perempuan korban datang ke sebuah lembaga layanan. Ada apa Bu? Ada yang bisa kami bantu? Ini saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga misalnya kan. Terus anak saya juga diperkosa oleh pacarnya. Saya adalah keluarga broken home, terus anak saya sekarang ini diperkosa.
emang kenapa bisa dia diperkosa, emang tidak ibu jaga, kemana aja ibu sibuk gitu-gitu kan. Akhirnya semua itu lontaran kan seolah-olah menyalahkan kan. Nah akhirnya pasti kita merasa kayak, oh kalau saya ungkap betul-betul semua apa yang saya alami, mungkin ibu ini tidak akan terima, mungkin malah akan lebih menyalahkan saya gitu kan. Nah di Nurani Perempuan itu yang tidak kami lakukan. Kami akan terus misalnya apa yang bisa kami bantu, terus seperti apa. Jadi memang kami tidak berusaha tidak akan melontarkan satupun kata-kata yang kemudian membuat korban merasa tidak nyaman. Nah di situ mengalir, kemudian mereka akan semua menceritakan apa yang betul terjadi. Kalau kami katakan kan karena kami menjaga kerahasiaan nih, hampir misalnya 2 kali pertemuan itu akan banyak hal diungkap oleh korban sampai ke dalam-dalam apa yang menjadi seburuk-buruk apalah misalnya kan itu sampai diungkap oleh korban. Nah kasus di Nurani Perempuan di tahun 2020 itu sebetulnya 2020 ini sangat turun sekali secara angka, ada 94 kasus yang kami tangani yang melapor ke Nurani Perempuan. Banyak juga banyak ya. Biasanya lebih dari 100 kasus. Ya. Nah, tapi memang kondisi pandemi kami melihat kasus itu banyak, tetapi tidak dilaporkan ke lembaga layanan. Karena pas pandemi itu kemarin kan ada kita PSBB. Untuk kasus KDRT itu tinggi tuh di masa pandemi. Tetapi korban takut mengakses lembaga layanan. Karena yang pertama itu dia dengan pelaku akan intensitasnya tinggi di rumah. Karena orang PSBB, suami tidak bekerja atau misal lagi di PHK gitu kan, suami berada di rumah. Kalau dia lapor ke lembaga layanan, nanti ketahuan oleh suami, dia akan ada lagi tindakan kekerasan yang akan dia alami. Nah, akhirnya lebih baik tidak melaporkan ke lembaga layanan kayak gitu. Dari kasus 94 ini paling banyak KDRT? Bukan, kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga, relasi personal, iya. Ya orang-orang yang mereka kenali. Makanya kami memberi tema pandemi COVID-19 melanggengkan kekerasan seksual di ranah personal. Agak miris judulnya melanggengkan ini ya. Iya, karena di pelaporan itu semakin tinggi dan memang sepanjang pandemi itu kasus kekerasan seksual di April, Mei itu ada beberapa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh para tetangga kepada anak-anak gitu. Ada yang kami temukan itu seperti itu. Terus kekerasan berbasis gender online di situ juga meningkat karena ternyata kenapa kekerasan berbasis gender online itu ada 6 kasus yang melapor ke Nurani Perempuan tahun 2020 karena ternyata misalnya nih kayak saya kuliah di Surabaya, terus kakak sebagai pacar saya kuliah di orang Padang gitu kan, saya kampungnya di NTT misalnya, lalu karena COVID kakak pulang ke Padang, kita kan hubungan jauh nih, jarak jauh, terus muncullah konflik-konflik dalam berpacaran gitu. Nah si pacar pintar sekali. Misal pernah ada nih, kami pernah foto ciuman gitu kan, kita pernah foto ciuman. Nah dengan foto itu dijadikanlah bahan oleh si pelaku untuk menjadi modus nih. Jadi kamu nggak mau ngikutin apa mau aku gitu kan? Diancam jadinya ya. Kamu nggak mau aku punya loh foto kita ciuman, kamu mau aku sebar gitu. Terus ya karena perempuan cemas akhirnya iyalah aku mau, misalnya video call sampai VCS, video call seks itu terjadi dan sampai sampai memang awalnya hanya di bagian bawah yang terbuka, kemudian terbuka semua sampai di tapi janji ya nggak direkam, janji ya tidak di SS gitu kan, tidak di screenshot. Ternyata itu dilakukan oleh pelaku, dia bilang iya janji saya nggak apa-apa, tapi setelah misalnya terjadi konflik yang lebih berat antara mereka, misalnya perempuan nggak mau lagi, saya nggak mau lagi melakukan itu gitu kan, karena ini tindakan yang saya rasa tidak wajar, dia bilang seperti itu. Ya kalau kamu nggak mau ya udah, saya akan kirim nih ke teman-teman kamu gitu. Nah itu terjadi beberapa kasus-kasus seperti itu. Ternyata kekerasan berbasis gender online mulai merebak karena kondisi-kondisi pandemi juga menyebabkan hal ini. Berarti kekerasan gender berbasis online atau KGBO ini, ini
kasus lama atau sistemnya atau metode apanya yang baru gitu? Bukan, Atau kasus gimana? itu sudah lama, kalau Komnas Perempuan setahu saya sudah mulai meluncing kekerasan berbasis gender online ini tahun berapa ya? 2016 atau 17. Pokoknya di Komnas Perempuan itu sudah banyak pelaporan di daerah-daerah ada yang Jawa gitu kan. Nah, tetapi kami di Nurani Perempuan baru 1 atau 2. Misalnya dulu pernah 2018 atau 17 pernah salah satu mahasiswa di Sumatera Barat ini di-share foto dia menggunakan tank top dan kelihatan payudara itu di-share ke Facebook. Ternyata kampus mengetahui sampai akhirnya dia di DO dari kampus. Nah, yang kayak gitu cuman satu atau 2 cuman setahun kami menemukan. Tetapi 2020 sampai 6 kasus yang kami temukan kekerasan berbasis gender online. Berarti bedanya Uni kalau seandainya kayak yang kekerasan yang lain itu dia melapor. Kalau yang KGBO ini melapor juga atau melapor. Jadi mereka gini, ada beberapa yang kami temukan itu misalnya nih, karena dia udah sangat ketakutan mencari ahli IT. Misalnya teman dari teman gitu kan, ada ahli IT terus bantu nih untuk tidak men-stop agar dia tidak lagi share gitu kan. Terus yang terakhir itu malah ahli IT itu yang hubungi kami gitu. Ini ada nih yang perlu bantuan, kayaknya perlu penguatan gitu. Karena untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender online itu dampaknya itu cukup berat juga bagi korban karena banyak ada keinginan untuk bunuh diri karena malu terus takut nanti dipersalahkan oleh keluarga sendiri atau orang-orang sekitarnya. Jadi ada keinginan mereka untuk rasanya saya mau bunuh diri saja gitu. Padahal kalau misalnya kawan-kawan yang menjadi korban ini segera mengakses lembaga layanan, tentu akan tahu nih apa langkah-langkah yang akan dilakukan gitu. Nah, 6 kasus KGBO yang ditemukan oleh Nurani Perempuan ini bagaimana penanganannya? Di bulan kendala ya pasti ada juga kan ya? Gimana tuh? Nah, ceritanya. Ya, itu yang memang dari 6 kasus KBGO itu hanya 1 yang yang ketika kita lapor polisi bisa naik langsung kasusnya karena cukup alat bukti, tahu siapa pelakunya gitu kan. Karena modus caranya kekerasan berbasis gender online tuh misalnya gini, ada salah satu Facebook dihack gitu, salah satu Facebook, misalnya gambarnya adalah seorang angkatan gitu kan yang gagah berani, foto profilnya, terus nanti kenalan awal lewat Messenger, pindah ke WA, dari WA video call. Nah itu ada yang berawal dari situ cara masuknya. Kalau yang tidak berpacaran masuknya lewat situ. Iya. Aduh, kena wajah tampan deh nih. Iya. Nah terus yang kita juga wanti-wanti adalah yang paling karena rekam jejak digital itu kan tidak pernah bisa hilang. Kami selalu menjadi guyonan kami itu adalah rekaman digital lebih berat dampaknya daripada rekaman malaikat rakib dan atid. Karena kan masih di dunia nih kita gitu kan, semua orang akan menyalahkan kita, sudah terpampang di media-media sosial. Apalagi mudah diakses kita, sekarang kan ya. Nah itu sangat mudah diakses. Nah sebetulnya tidak hanya kawan-kawan muda, kawan-kawan dalam relasi pasangan suami istri pun itu juga mengalami. Misalnya karena long LDR nih dengan suami, terus suatu waktu minta kirimin foto gitu kan, ternyata kemudian lama-lama ada konflik, ya udah suami jadian itu untuk menekan si perempuan, kalau kamu tetap mau ngotot mau bercerai dengan saya akan permalukan kamu gitu. Itu terjadi di 2020, itu salah satunya terjadi. Kendala apa rintangan halangan yang menghalangi kalau untuk teman-teman untuk membantu nih. Iya, kalau untuk KBGO memang kendala kami karena undang-undang yang ada itu baru undang-undang ITE, dan kadang-kadang sering beberapa kala gini, ada kesulitan tantangan kepolisian, misalnya ketika kita tidak mengetahui nih
pelaku yang sebenarnya gitu kan, tidak terlihat wajah yang jelas, terus ternyata dia juga pakai akun orang lain gitu kan, terus nanti untuk di situ agak kesulitan, terus dia ternyata share ke teman kita yang ada di Lampung misalnya, terus dia share ke teman kita yang ada di Surabaya, terus nanti aparat penegak hukum akan tanya, bisa nggak menghadirkan mereka jadi saksi? Ya kalau misalnya dari Lampung kita datangkan ke sini, ya mana biaya lah si korbannya gitu kan. Nah akhirnya kemudian korban lebih baik mundur untuk proses hukum, dan kami pun akhirnya merasa bahwa kebijakan masih memang belum ada untuk kasus-kasus yang seperti ini. Nah, ditambah lagi, misalnya sampai hari ini beberapa kasus-kasus kekerasan berbasis gender online itu misalnya dari kejadian yang awal yang sudah dijadikan bahan untuk mengancam, ternyata kemudian si perempuan sendiri yang disuruh ngirim fotonya. Misalnya nih, kamu kirimin dong aku foto gitu. Terus karena perempuan mau ikut, takut nanti ada masalah lain, dikirimlah gitu kan, di-share fotonya. Nah, ketika foto itu dari kita yang sebagai korban yang mengirim kepada si pelaku, itu nanti kalau misalnya ternyata dia tengok bahwa oh ini termasuk ke dalam pornografi, ya berarti kenanya si perempuan akhirnya tadi, juga tapi kena. Di RUU PKS itu kira-kira bisa ada ininya ke KGBO nih juga nggak? Ada. Berarti tetap bisa membantu juga nantinya. Iya, betul. Yang di poin yang seperti apa di PKS-nya? Kalau di RUU penghapusan kekerasan seksual, jadi memang karena melihat undang-undang ITE dan pornografi itu sangat lemah, karena sering nih undang-undang pornografi akhirnya mengkriminalisasi si korban gitu kan. Nah, di situ di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, disitulah nanti bagaimana kemudian itu lebih tidak hanya melihat dia mengirimkan, tetapi bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku terhadap kejadian itu. Jadi tidak yang kita harapkan itu di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, bagaimana peningkatan kapasitas itu juga terjadi kepada aparat penegak hukum. Jadi ketika ada nih kasus-kasus seperti KBGO, itu mereka udah langsung paham, ini penangannya seperti ini gitu. Jadi peningkatan kapasitas pun akan terjadi kepada para aparat penegak hukum ke depan. Nah, itu. Jadi selain KBGO, nurani perempuan itu dari 94 kasus, tadi ada 6 KBGO, terus ada 34 perkosaan, 32 KDRT, ada 13 pelecehan seksual, terus juga ada sodomi 1 kasus yang kami tangani di 2020, terus ada apa lagi? Ada human trafficking 2, terus ada bentuk penganiayaan juga. Uni Mary, udah berapa tahun di Nurani Perempuan? Sejak 2011. Ini mungkin agak personal ya, tapi kayak kadang-kadang pengalaman personalnya lebih touchy gitu kan ya. Aku penasaran banget dari 2011 mungkin ya, dari menjadi teman-teman di Nurani Perempuan, pengalaman pribadi nih Mary sendiri, ada kasus yang benar-benar kayak benar-benar punya punya pengalaman pribadi yang benar-benar jadi kayak menyentuh sekali sampai, atau mungkin yang sangat struggling sekali ini Mary menghadapinya, cobaan, kendala, nggak badai lagi yang menghadangnya mungkin. Iya. Ada nggak sih ini? Kalau saya rasa banyak sebetulnya, tapi salah satu yang betul-betul saya ingat hingga hari ini adalah ada salah satu kasus, dia perempuan 19 tahun, penyandang disabilitas mental intelektual. Dia usia 19 tahun, tapi secara psikologis usianya 14 tahun. Dia tidak bisa tulis baca, bukan Down syndrome. Dia normal seperti kita, tapi secara intelektual sangat lemah. Tunagrahita kalau saya nggak salah kayak gitu. Mungkin, iya, saya lupa termasuk jenisnya kemana. Ketika usianya 19 tahun dia diperkosa oleh tetangganya lah itu. Kemudian kasus itu cukup panjang, dia sampai hamil. Dia punya seorang ibu yang juga sudah dikatakan tua.
terus kehidupan mereka miskin, sehari-hari ibunya bekerja sebagai tukang cuci gitu kan. Saya sangat merasa ketika mulai mendampingi dari awal melapor ke polisi, terus sampai ternyata banyak kendala yang kita hadapi itu adalah apalagi nih korbannya perempuan penyandang disabilitas. Sampai kemudian karena kepolisian agak ragu dengan keterangannya, kemudian kami mendorong ayo visum psikiatrikum yuk gitu kan, visum ke psikolog dan psikiater, sehingga kita akan tahu bahwa ketika dia adalah perempuan penyandang disabilitas tentu kita harus prioritaskan seperti itu. Sampai memang proses hukum tetap berjalan, dia melahirkan, itu cukup intens sekali pendampingannya, sampai kami mengajarkan bagaimana dia harus ketika dia melahirkan, dia harus menyusui, dan saya betul-betul ingin, kenapa ya orang tidak pernah melihat gitu kan, ini kondisi yang dihadapi. Dia nggak bisa untuk menyusui anak itu, dia nggak bisa. Karena emang ini dia tadi ya. Ya, karena keterbatasannya. Benar. Sampai waktu itu saya belum menikah, saya ambil anaknya itu, saya malah ajari dia kayak gini, pegangnya payudaranya kayak gini. Kamu pegang kayak gini, terus kamu masukin ke mulutnya. Kamu berusaha untuk mencari mulut bayi itu. Jadi sampai saya merasa orang seperti ini, terus tidak ada yang pernah mau tahu gitu kan, persoalan yang sudah begitu berat. Sampai hari ini, sampai menguruskan akte kelahiran anaknya, karena dia adalah menjadi anak dari ibu, karena kan akte kelahiran itu sekarang bisa anak dari ibu. Pergilah saya dengan ibunya, saya nggak mau bawa dia, saya pergi berdua dengan ibunya ke catatan sipil. Di catatan sipil, mulai dari awal, konter awal itu saya ditanyai, kenapa anak dari ibu? Saya bawa tuh putusan pengadilan, kenapa anak dari ibu? Ya dari kantor camat udah dipertanyakan, ini kenapa anak dari ibu? Ya, dia memang anak dari ibu, karena dia adalah korban perkosaan. Terus kenapa ya? Udah, yang penting saya mau ngurus anak dari ibu. Sampailah kemudian berapa konter yang saya jalani di hari itu, dari konter depan mengisi, terus masuk ke konter 2, ke konter 3, masih saja dipertanyakan itu. Sampai saya bilang, kenapa itu harus dipertanyakan? Saya bilang, saya udah bawakan dokumen, kan bisa lihat kan, saya bilang, kan bisa baca. Silakan baca, kalau misalnya ini tidak usah dipertanyakan, saya bilang, tuliskan saja, karena kebutuhan kami adalah dia, anaknya harus punya akte kelahiran. Terus, sampai saya merasa bahwa, wah, begitu berat tantangan perempuan gitu. Sudahlah dia sebenarnya menjadi korban, kemudian orang mempertanyakan itu. Dia mempertanyakan kalau sedikit-sedikit suaranya oke lah kan. Kenapa ini anak dari ibu, mana ayahnya? Gitu, keras-keras kan, biar orang lain tengok gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang kemudian merasa, wah, kami di Nurani Perempuan itu selalu kadang-kadang bersama dengan kawan-kawan pendamping, kenapa ya gitu kan, orang begitu enaknya saja menolak RUU penghapusan kekerasan seksual. Kita setiap hari hampir setiap hari kamu bertemu dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang lebih mirisnya lagi, ada satu korban usia baru 3 tahun diperkosa oleh ayah kandungnya, 1 tahun kemudian kembali diperkosa oleh sepupu ibunya. Anak 3 tahun diperkosa, dan kehidupan ibunya seorang single parent harus menghidupi 3 anak, dan menurut saya itu sangat harusnya pemerintah hadir untuk dia gitu. Tetapi pemerintah tidak pernah hadir. Banyaklah alasan, oh tidak ada anggaran ini, oh tidak ada, kami belum ada memprogramkan itu. Saya pernah suatu waktu berkoordinasi dengan salah satu pemerintah yang ada di Sumatera Barat ini. Waktu itu kendala kami adalah ada seorang anak diperkosa oleh ayah kandungnya, harus masuk rumah aman. Satu anak lagi diperkosa oleh 3 kakak angkatnya, harus masuk rumah aman. Terus kami adalah lembaga swadaya masyarakat, tidak punya juga uang yang begitu banyak. Apalagi kebutuhan korban itu kan cukup tinggi, belum makan sehari-hari gitu kan.
Terus belum nanti arus transportasi kami pergi ke sekarang ini, ya kami sudah beberapa kali selalu bekerja sama dengan P2TP2A Kota Padang. Kalau misalnya ada pendampingan korban, kami memanfaatkanlah mobil mulin mereka gitu kan, karena memang ini kasus bersama-sama dengan mereka. Nah, tetapi yang kami sayangkan ketika itu, saya mencoba datang untuk berkoordinasi bahwa ini ada 2 korban harus masuk ke rumah aman, tetapi kami memiliki keterbatasan biaya. Apakah boleh mungkin apa yang harus kami bisa lakukan sehingga 2 anak ini bisa tercover oleh kami. Salah satu bapak itu mengatakan bahwa ya silahkan, apa dia punya mama, dia kan orang Minang. Orang Minang kan kalau kita punya mama ya sudah dipulangkan saja ke mamanya. Saya nggak bisa harus ngomong apa lagi. Wah, seperti ini ya cara-cara pemerintah kita menyelesaikan persoalan gitu kan. Kok dia malah mempertanyakan mama gitu kan. Ini udah real fakta di depan mata, lalu untuk apa mereka hadir nih? Untuk apa mereka hadir? Dia sebagai negara yang harus bertanggung jawab untuk persoalan ini gitu. Kan emang udah kerjaan dia juga harusnya ya kan? gitu. Terus saya tidak habis pikir, terus saya bilang kalau saya nggak mau lagi koordinasi, saya bilang. Rasanya saya sangat putus asa dan saya nggak mungkin saya tidak terkendali emosi dan saya akan bertengkar di situ. Saya nggak mau, saya bilang kan, mending saya pulang saja dan sudahlah kita bersama-sama harus kuat. Kalaupun misalnya kita harus minta-minta ke yang lain ya sudah kita minta-minta saja, saya bilang. Minta beras, Bu, ada nggak punya beras nih? Kami butuh, ada korban di rumah aman, gitu aja. Ada telur nggak, Bu, yang bisa disumbangkan? Ya gitu aja. Kami nggak perlu anggaran, Bu. Yang penting kasih aja beras sama telur, minyak gitu kan. Kayak gitu akhirnya. Karena memang, ya terus saya bilang, kalau misalnya memang itu tidak akan berfungsi, ngapain diadakan gitu kan? Ada unit ini gitu. Toh dia tidak akan berfungsi apa-apa. Semuanya akan dikembalikan ke mama. Lalu peran negara apa? Nah, yang kayak gitu sih yang sebetulnya menjadi kekecewaan kami. Tetapi yang tadi itu kita harus tetap juga membangun komunikasi dengan bapak-bapak di pemerintah. Karena kalau misalnya kita tidak komunikasi, mereka ya tidak akan pernah tahu. Kalau kita tidak menyuarakan, mereka tidak akan pernah tahu apa fakta-fakta real di lapangan gitu. Saat ini teman-teman pendamping dari Nada Perempuan ada berapa orang sih nih? Kami di kantor itu yang mendampingi kalau hanya bertiga. Termasuk saya. Oke. Dan kadang-kadang malah yang yang sangat intens itu berdua. Sampai kami rasanya udah, saya udah bilang ke teman ini, kita dalam minggu ini istirahat ya. Sabtu Minggu kita nggak terima korban ya, saya bilang kan. Karena ada kan korban ini yang tidak nyaman ketika di hari kerja biasa. Karena kan orang rame, kadang-kadang orang berganti-ganti datang ke kantor kan. Terus mereka nggak nyaman, ya udah kita cari hari yang lain gitu. Terus kadang-kadang udah saya bilang ke salah satu kawan pendamping, Sabtu ini libur ya, karena kan kami kerja sebenarnya Senin sampai Jumat kan. Sabtu kita nggak bikin janji ya, juga Minggu ya, apa nanti tiba-tiba misalnya kan ini ada korban yang harus melapor segera gitu. Ya udah kami telepon misalnya kepolisian di Polda, ini nggak piket nggak Sabtu, iya ya udah akhirnya kerja lagi. Berarti gitu kan. teman-teman di Nurani Perempuan ini orang-orang kuat loh. Ya mudah-mudahan kami orang gimana nggak kuat, bukan masalah fisik aja ya. Iya. Mental, emosionalnya, karena kita loh, gendernya kita loh yang disakitin kayak gini ya nggak sih? Iya. Nah itu memang. Saya aja yang denger cerita aja udah kayak, aduh, udah kita udah sama-sama, udah sama-sama melo kita ya kan ya, mendengar cerita aja tidak menghadapi, tidak menjalani, ya betul. Kan ya. Saya aja kalau ketika misalnya kayak semalam tuh kami penampilan puisi kan, ada salah satu kawan membuat sebuah puisi bagaimana perjalanan korban-korban, para korban baik itu di sekolah, di ranah pendidikan gitu kan, di masyarakat. Ketika dia membacakan puisi yang sangat saya merasa ketika sangat tergambar sekali di pikiran saya dan betul-betul saya menangis. Rasa betul-betul seperti ini ya yang kita hadapi setiap hari gitu kan. Kadang-kadang kan udahlah kasus ini, terus besok lagi datang lagi kasus ini gitu kan, kasus KDRT yang juga sangat rumit gitu. Nah
belum lagi nanti korban yang ada di rumah aman yang harus diselesaikan gitu kan. Nih Mary, sebenarnya kasus kekerasan terhadap perempuannya kan banyak sekali kan ya. Betul. Tapi kan mereka tidak berani. Ada program nggak sih untuk bagaimana men-trigger orang-orang wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ada di sana yang mungkin menonton ini, kemudian menjadi korban tapi tidak berani untuk melapor? Ada apa sih namanya? Bagaimana caranya untuk memberanikan diri, kemudian mengajak mereka untuk, hey, yuk gitu loh. Iya. Nah, jadi apa namanya? Akhir 2020 kami menemukan beberapa kawan-kawan perempuan muda yang hanya ada satu kasus yang sedang kami tangani waktu itu, kemudian beriringan dengan teman-temannya yang lain, dan ternyata semua mereka adalah penyintas. Dan saya sendiri adalah seorang penyintas. Ketika memang kita biar yang lain tahu penyintas itu apa? Penyintas itu korban. Korban. Jadi korban yang sudah mulai survive itu kami sebut dengan penyintas. Nah, ketika misalnya kita berada nih di lingkungan kawan-kawan itu, kita saling ngobrol gitu kan. Ada memang tidak mudah, tidak semua dari mereka itu akan mudah langsung menceritakan apa persoalan mereka. Karena mereka akan kembali ke masa itu, misalnya selama ini dia udah mencoba melupakan gitu kan, tetapi akan kembali ke masa itu dan dia akan ke-trigger lagi, itu kita nggak mau. Tetapi bagaimana nih kalau kita udah tahu, oke, kami tidak pernah kepo untuk persoalan ini, kami tidak mau kepo. Karena kalau kita kepo, korban tidak akan selalu nyaman. Iya, merasa terintimidasi. Betul. Misalnya nih udah mengaku, saya juga pernah menjadi, saya juga korban sebetulnya. Terus saya nggak akan tanya, kamu korban apa? Nggak ada, saya nggak akan tanya itu. Oke. Terus saya juga korban. Oke, berarti kita sama-sama nih di sini gitu kan. Kalau misalnya memang kita sama, yuk kita saling menguatkan. Misalnya kamu sedang berpikir nih, kita pikirkan nih, apa yang bisa kita lakukan hal-hal yang positif ke depan. Jadi tidak pernah, misalnya kita nggak cerita nih, kita, emang apa cerita kamu, yuk ceritakan. Nggak kayak gitu. Jadi, ayo kita akan bikin apa? Ayo kita lakukan hal-hal yang produktif nih. Kita diskusi sama-sama, kita cari apa yang bisa kita lakukan sehingga kita ingin mencegah nih kekerasan ini terjadi lagi. Nah, kita cari apa alatnya, apa toolsnya yang memungkinkan sehingga orang-orang yang lain juga bisa kita berikan informasi. Jadi kita menjadi agen gitu, agen perubahan gitu kan. Bahwa kita nggak mau orang-orang itu juga mengalami hal yang sama seperti kita gitu. Nah, akhirnya kawan-kawan itu ya merasa nyaman. Kemudian di pertemuan berikutnya mereka mulai, Kak, kamu tahu nggak, aku kayak gini loh dulu. Oh, ya, aku yakin kamu pasti kuat gitu. Nah, terus yang satu lagi cerita juga. Jadi mulai ya udah sampai di mana mereka kuat cerita, saya sampai kuatnya sampai sini dulu Kak, ya nggak apa-apa. Jadi kita jangan juga kepo misalnya, oh gitu ceritanya, oh gitu kan orang kan seringnya kayak gitu, gimana sih ceritanya dia. Nah, tetapi kalau misalnya nih ada kawan-kawan di luar yang juga sedang mengalami persoalan kekerasan, ayo, Nurani Perempuan itu adalah kawan bagi perempuan korban. Silahkan datang, bisa. Jadi kami itu membuka konsultasi, tidak hanya konsultasi langsung tatap muka, bisa juga melalui WA, melalui Messenger Facebook. Kalau Facebook kami namanya Nurani Perempuan, juga di IG bisa DM, di IG-nya tetap namanya Nurani Perempuan juga. Terus hotline kami itu di nomor 0823 8685 0600. Nah, jadi di situ juga bisa berkonsultasi. Tidak harus selalu muncul dengan nama asli, silahkan. Nama apa saja, beralamat di mana saja, mungkin mengatakan bahwa teman saya sedang bermasalah, nggak apa-apa. Kami tidak akan menyalahkan ketika dia memakai nama palsu di awal ketika perkenalan, gitu kan? Pasti semua orang tidak akan nyaman mengungkap persoalan yang sedang dia hadapi. Dan malah banyak pengakuan korban itu, saya nggak tahu Kak harus mulai dari mana. Nggak apa-apa, kamu mulainya dari yang nyaman aja, gitu. Nah, kayak gitu yang biasanya kami bangun dengan kawan-kawan perempuan, dan mereka kemudian
ngobrol awal merasa nyaman, barulah kemudian kita mengajak, ayo kita ketemu. Nah, kantor Nurani Perempuan itu nggak jauh sebetulnya. Kami di Ulak Karang, di Jalan Pekanbaru 2 nomor 28D. Oke. Nah, ini mungkin apa namanya untuk teman-teman yang mungkin ada di Padang, mungkin bisa langsung aja mungkin nanti main-main. Karena sebenarnya kadang-kadang kita tuh butuh untuk didengerin. Karena kan apalagi perempuan kan ya, nggak mau disalahin ya kan. Perempuan tapi kita mau didengerin. Nah, Nurani Perempuan mau buat dengerin teman-teman yang mungkin pernah merasakan tapi nggak berani, atau ada sekelilingnya yang mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Betul. Oke. Sebelum kita ini sebenarnya ini agak-agak boleh nggak, saya nggak tahu apakah nanti ini ya. Tapi kadang-kadang ya, nih kaum kita nih juga yang kalau bahasa kita tuh kayak kayak sosial media deh saat ini, iya kan ya, posting foto, ya kan, kita nggak usah deh ngambil orang luar, orang Sumatera Barat aja sekarang, posting fotonya juga kadang-kadang yang udahlah harusnya nggak usah diposting yang seperti itu, tapi tetap diposting, ya kan. Kadang-kadang kalau bahasa kita loh mencari cowok dua surang, gitu kan, ya nggak sih? Tapi teman-teman dari Nurani Perempuan melihat itu seperti apa? Ya. Kalau persoalan-persoalan seperti itu, sebetulnya memang kita perlu terus-menerus mengingatkan kawan perempuan kita. Kita malah jangan menjadi orang yang kemudian ikut-ikut serta dalam menyalahkan, ikut-ikut. Misalnya nih, ada seseorang posting foto gitu kan, terus ada yang komen aneh-aneh, apa tuh gitu-gitu, terus kita ikut juga, iyo menggata sih gitu kan, ikut-ikutan nih. Nah, sebetulnya kita gini aja, kalau memang ada kawan perempuan yang melakukan itu, kita mengingatkan. Nah, bagaimana kemudian harusnya dia tidak melakukan, mungkin gini aja, kita ikut komen, mungkin situ mending lebih baik kita mengingatkan ke kawan perempuan ini, bukan berarti kita juga ikut-ikutan misalnya menyalah-nyalahkan atau membuat komen-komen yang juga menyebar kebencian gitu kan, melecehkan gitu. Nah, itu yang harusnya kita lakukan sehingga orang yang posting itu pun menyadari, oh iya ya mungkin ini gitu. Kadang-kadang kan orang suka nih biar ratingnya naik, biar viral gitu kan. Ya udah masukin nih foto biar orang sibuk nih komen gitu kan. Nah, memang kami selalu melihatnya seperti ini. Ketika ada seorang perempuan yang lagi meng-up dirinya di media sosial, kami merasa kami kasihan ya dengan perempuan ini. Mungkin saja dia adalah korban. Kami selalu kayak gitu. Kami selalu berpikir mungkin saja dia adalah korban. Kenapa kami berpikir seperti itu? Dia muncul di media sosial dengan mengupload yang seperti ini, mencari perhatian. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan dia. Mungkinkah latar belakangnya dulu dia adalah menjadi korban, atau misalnya dalam kondisi saat ini dia adalah korban, lalu karena dendam dengan pasangan, kemudian mengeluarkan foto-foto yang kayak ini, biar pasangannya juga merasa iri dan marah gitu kan, mencari perhatian. Nah, hal-hal itu yang selalu, misalnya, selalu kami mengatakan kami tidak langsung menjudge, ikut menstigma, tetapi kita melihat, mungkin kita analisa dulu, mana tahu. Banyak kan, misalnya kita melihat kasus-kasus perempuan membunuh suami misalnya, terus orang selalu menjudge, apa tuh bininya punya tuh gitu kan, lakinya bunuh gitu kan. Tapi orang tidak pernah berpikir, betulkah dia membunuh suami itu tidak ada alasan? Iya, kenapa? Sekarang, kenapa? Sekarang posisinya dia sedang dikriminalisasi loh. Kami 2015 ada seorang kawan perempuan, ibu itu sampai hari ini masih menjadi dampingan kami. Bukan 2015, 2013. Dia menjadi korban KDRT. Lalu suaminya itu membawa perempuan ke rumah mereka berdua, milik mereka berdua. Dia diusir keluar dari rumah itu. Terus ternyata kayak sinetron ya? Iya, kayak sinetron India, Indosiar. Terus, terus kemudian karena tidak enak melihat kondisi itu,
Akhirnya dia bersama anak-anaknya datang ke rumah mereka yang mereka miliki itu. Terus anak-anaknya tanya, "Papa, itu siapa di kamar mama?" gitu kan. Ayahnya ini nggak boleh membiarkan anak-anak ini masuk. Nggak boleh, kalian nggak boleh masuk gitu kan. Terjadilah keributan sampai didorong pintu oleh ayahnya ini ditutup. Terus mereka keluar, kenapa? Kata ibunya, dia ada 2 orang anak, satu 17 tahun usianya, satu udah 19 tahun. Satu perempuan, yang perempuan ini 17 tahun anaknya. Nah, akhirnya ketika ibunya datang, kenapa ini papanya nggak mau ditutup pintu gitu kan? Karena mereka sangat emosi, mereka ambil batu, dilemparlah rumah itu. Mereka lempar rumah itu. Oh, mereka yang dilaporin jadinya? Akhirnya mereka yang dilaporin. Pengerusakan? Pengerusakan, pokoknya itulah. Mereka dilaporin, terus sampai kemudian bertemu dengan Nurani Perempuan, dan memang duduk perkaranya. Akhirnya waktu itu bersama kawan-kawan PBHI, waktu itu kami yang mendampingi jadi kuasa hukumnya, terus menjamin agar dia tidak ditahan bersama anak-anaknya, sampai mereka menjalani hukuman percobaan selama 1 tahun. Dan hal-hal seperti itu terjadi. Nah, orang-orang pasti akan menilai bahwa ketika misalnya ada istri yang membunuh suami, itu istri yang sangat durhaka gitu kan. Lalu ketika misalnya laki-laki kok nggak pernah disebut gitu. Lalu yang paling kita miriskan itu saat ini adalah untuk kasus-kasus prostitusi misalnya. Yang sering ketangkap itu kan perempuan. Yang misalnya ditangkap sama petugas pamong di taplau itu yang perempuan. Terus yang laki-lakinya mana? Kemana gitu kan? Yang sering dikeluarkan itu yang perempuannya dipersalahkan gitu kan, nggak perempuan nggak benar. Terus laki-laki yang pakai gimana? Sama sebenarnya. Ini opini kita pribadi ya. Kayak misalnya kayak sekarang pelakor gitu kan. Lakinya mau gimana dong? Iya. Iya kan? Iya, kenapa istilah yang naik itu pelakor, kok pebinor nggak pernah disebut gitu kan? Nggak pernah viral ya. Enggak, berarti kan ya, aduh. Entar, ngos-ngosan atau ribet nggak jadi seorang Nimeri atau jadi seorang direktur Nurani Perempuan nih? Ngos-ngosan. Udah. Gimana ndak ngos-ngosan? Kadang saya malah tadi kelihatan kan ada anak laki-laki duduk di aksi kemarin, itu anak saya. Oh iya. Udah langsung turun juga ya ke jalan ya, udah mulai ya membela. Oke, baik. Nah, jadi membopong anak, tapi kalau misalnya untuk beberapa kasus yang sangat urgent sekali, kondisinya memang harus intens, tapi kalaupun saya bawa anak, dia nggak ganggu sih. Dia nggak pernah ganggu. Berdampingan ya nih Mary ya, tetap bisa mendampingi orang dan didampingi oleh anak sendiri. Iya. Ya. Karena kita merasa kalau saya titip anak saya dengan orang lain, terus saya menyelesaikan perkara orang, lalu anak saya tinggal di mana-mana gitu kan. Betul. Yang saya lakukan sekarang sama ini. Ya. Nih Mary, terima kasih banyak ya. Semoga Nurani Perempuan masih tetap kuat. Amin. Membantu wanita-wanita di luar sana yang ya seperti itulah keadaan saat ini. Semoga pun ada teman-teman lain yang mungkin mau jadi tim pendamping. Betul. Benar ya? Betul. Untuk membantu relawan ya Uni ya. Ini satu pendamping kami sedang berjuang nih di Polda Sumbar saat ini, sedang mendampingi BAP. Oh. Iya. Harus punya pengalaman khusus nggak kalau untuk mau jadi tim pendamping? Enggak juga. Ada kualifikasi khusus nggak? Yang penting paham isu isu gender. Terus tidak melakukan victim blaming, itu yang paling penting sekali. Walaupun kelihatannya yang penting cuman itu aja, tapi itu agak kadang-kadang suka berat. Ya kan? Kita kalau nggak nyampurin urusan orang susah. Yang bias itu yang sering. Iya benar. Nih Mary, terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Dari ketawa-ketawa sampai nangis tadi kita lalui, tapi memang hidup seperti itu. Iya. Ya. Up and down. Betul. Dan semoga teman-teman di Nurani Perempuan tetap kuat, tetap apalagi semangat. Untuk perempuan korban harus lebih kuat menghadapi kehidupan mereka. Betul, luar biasa. Hidup perempuan. Hidup. Baik, demikian obrolan kita di diskusi kita, dan jangan lupa teman-teman, siapapun kita, mau perempuan, mau laki-laki,
Tapi sebenarnya harus sesuai aja lah dengan kodrat kita masing-masing. Jadi orang baik-baik aja, on the track semuanya. Biar kerjaannya nih Mary nggak banyak-banyak banget jadinya. Biar berkurang. Biar berkurang, gitu. Biar bisa menikmati Sabtu Minggu. Iya. Dan terima kasih sudah menonton obrolan atau diskusi kita ini sampai selesai. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Karena komen-komen ini mungkin bisa bikin Padang kita dan juga Nurani Perempuan bisa lebih baik lagi. Thank you for watching. Assalamualaikum. Dah.